Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam, ini Bang. ini antum baru datang pada saat setelah Lebaran, jadi ini saya suguhkan untuk tamu ini. Apa ini, Bang? Ah, itu jambu mente itu. Nah, itu dari kampung itu. Dari Ya, dari Muna itu sebenarnya itu. Iya, jadi itu adalah jambu yang jadi kacang gitu. Oh, iya. Nah, jadi jambunya itu sebenarnya dia sombong karena Kenapa itu? dia punya biji itu di Di luar. luar. Iya, dia sombong kayak Netanyahu, kayak Israel itu. Astaga, iya. Ah, jadi ngomong-ngomong Darah Israel, nah jadi kan mungkin kita bagus bahas sesuatu yang up to date ya. Ini baru-baru kita baca berita terkait tentang ada seruan jihad, Oke. fatwa jihad dari salah satu syekh yang mengatakan bahwasanya seluruh negeri Arab itu harus memutuskan hubungan ekonomi, politik, bahkan militer agar jangan bekerja sama dengan pihak-pihak yang mendukung Amerika dan Israel ya. Oh, iya. Jadi yang lebih menyayat hati itu ada dua negeri Arab, itu Qatar dan bahkan Uni Emirat Arab itu melakukan kerjasama militer. Artinya kolaborasi latihan bersama di Yunani. Nah, ini kan saling menyayat hati. Padahal kita membutuhkan militer yang bisa membantu saudara-saudara kita. Nah, ini mungkin alarm ya bagi seorang ulama terbesar, terkemuka yang mengatakan harus melakukan jihad. Nah, seruan fatwa jihad dari seorang ulama ini kira-kira berefek atau tidak? Kalau menurut Bung Sofyan, coba bisa pendapatnya bagaimana? Iya, mungkin yang pertama persoalan itu ya kerjasama militer. Ya, mungkin kalau kita buka-buka literasi tentang politik itu ya, yang namanya kerjasama militer antar negara itu ya berarti kerjasama, ya, latihan bersama militer. Bersama. Iya. Jadi ada kepersahabatan begitu ya? Iya, persahabatan, menjalin satu kesepakatan entah apalah itu, Iya. gitu ya. Cuma kan yang mirisnya yang menjalin kesepakatan itu adalah saudara Muslim kita Saudara yang Muslim dekat dengan Palestina Iya. dan musuhnya. Nah, itu iya. Itu memang ironis seperti yang kita bilang tadi, Bang, itu yang musuhnya. Yang seharusnya kan negara-negara di sekitar Palestina itu berfokus diri untuk bagaimana mengusir satu entitas yang menjadi duri dalam daging, Iya. yang menyerang saudara mereka di Palestina itu Sudah Israel. berapa akibat yang dibuat oleh Israel ini untuk membantai saudara Muslim? Sudah berapa kejadian yang sudah mereka nyawa yang sudah mereka bantai itu gitu? Wah, kalau update terbarunya mungkin ya sekitar Puluhan ribu kayaknya. ratusan ya. Iya. Ratusan ribu, mungkin sejak Nakba kalau kita hitung, Iya. gitu ya. Dan itu nyawa saudara kita kan, nyawa saudara kita. Saya sampai lihat itu di video itu bom yang dibom itu tempat-tempat fasilitas umum kayak rumah sakit dan bahkan sekolah, dan di situ katanya menurut videonya itu manusia itu yang berterbangan itu. Jadi ledakannya luar biasa Ya sekali. itu kan yang viral baru-baru kan. Iya. Itu yang viral baru-baru. Bagaimana kita lihat itu videonya kan, rudal menghantam tanah Gaza, Iya. yang tiba-tiba ada potongan nauzubillah ya, potongan tubuh manusia melayang di atas langit Gaza. Dan yang lebih mirisnya lagi, Bang, mungkin kalau saya sendiri mungkin repost ya, posting-posting memperlihatkan keluarga itu ya. Tapi semangat untuk men-share kejadian itu tidak sesemangat pada saat mungkin penyerangan Oktober 2023 lalu. Artinya dari segi sini Gaza itu seperti sudah benar-benar kehilangan banyak saudaranya yang meninggalkan mereka. Itu. Apalagi kasus negara-negara Arab sekitar Palestina itu sangat abai itu. Yang paling mengerikan itu kan kita lihat kemarin bagaimana Mesir menutup perbatasan mereka. Gitu ya. Nah, itu mungkin relevan dengan fatwa tadi gitu ya. Fatwa Syekh itu sebenarnya di dalam Islam itu memang salah satu tindakan wajib yang harus dilakukan. Ketika bagaimana ada salah satu saudara kita kaum muslimin yang daerahnya dibantai, maka wajib bagi kaum muslimin yang lain untuk menolongnya. Tapi hal itu kayaknya agak rumit untuk dilakukan saat ini, Bang. Karena realitas hari ini kaum muslimin hari ini berbeda dengan realitas kaum muslimin di tempo dulu, di era-era di mana kaum muslimin itu masih menyatu dalam satu konstitusi yang satu, itu ya, yang dipimpin oleh khalifah, di mana nama konstitusinya itu adalah khilafah, itu yang tidak kayak hari ini, yang tidak seperti hari ini negara Arab, negara Palestina itu adalah
dua negara yang berbeda. Yang berbeda. Sementara dahulu itu Arab dan Palestina itu adalah satu negara. Satu negara. Ya, Libanon, Iran, Irak, itu ya, dan Turki sekalipun, gitu ya. gitu, Itu satu negara. Jadi kalau bicara untuk mobilisasi militer dari Arab Saudi ke Palestina itu mudah saja atas perintah satu pemimpin tadi. Tapi hari ini itu tidak bisa karena masing-masing negara itu memiliki. Dengar pendapat dari antum ini, saya teringat ada buku pernah saya baca Oke. terkait tentang ikatan-ikatan. Nah, jadi pada saat ini ada 3 ikatan. Yang pertama ikatan kesukuan atau bangsa, Oke. ada ikatan kepentingan, dan bahkan ada ikatan ideologi. Nah, kita melihat bahwasanya ini kan negara yang ada saat ini bukan ikatan ideologi Islam, tapi lebih kepada ikatan ideologi buatan manusia dan kesukuan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, yaitu sekat-sekat negara bangsa. Negara bangsa. Mungkin tidak berefek itu fatwa ketika ikatan negara bangsa itu masih dianut oleh umat Islam seluruh dunia. Iya, ya kan? Maka yang tadi antum punya bahasa bahwasanya ada ikatan di luar itu, yaitu ikatan ideologi. Berarti ideologi Islam mungkin dimaksud. Ideologi Islam ini mengikat seluruh umat Islam di seluruh dunia tanpa mengenal ras, tanpa mengenal dia orang Asia, orang Eropa, atau bahkan orang Turki atau orang Arab sekalipun, Afrika sekalipun juga. Dan itu sejarah yang pernah diabadikan di zaman dulu, dan itu pernah terjadi ya, Bung. Iya, dan itu approve ya. Maksudnya terbukti itu proven di dalam literasi sejarah kita, sejarah keislaman kita itu terbukti. Nah, tadi ikatan yang Abang contohkan di dalam buku yang Abang baca itu. Itu ya, Islam mencontohkan ikatan yang lebih kuat dibandingkan ikatan-ikatan kebangsaan. Kalau kita berbicara masalah ikatan yang Abang gambarkan tadi, misalnya ikatan kepentingan, ya mungkin manusia itu bisa mengikatkan dirinya dalam hal kepentingan, tapi ketika kepentingan itu tidak ada, maka mereka bisa bubar. Itu ya, ikatan itu sudah tidak terjalin kuat lagi. Ya. Gitu ada juga ikatan yang kedua tadi, ikatan suku itu yang kita kenal hari ini itu bangsa-bangsa. Itu ikatan yang terbentuk dari mungkin karena keturunannya sama, darah yang sama atau di tanah yang sama. Iya. Cuma kan itu tidak bisa mengikat manusia secara global. Nah, kita tahu di muka bumi ini berapa memang suku bangsa. Gitu ya, berapa memang suku bangsa. Nah, harus ada ikatan yang mampu melebur bangsa-bangsa tadi. Nah, Islam mencontohkan itu. Dahulu itu Islam mengikat suku-suku bangsa ini dengan satu aturan. Dengan satu aturan yang kita kenal mungkin yang aturan Islam itu sendiri kan. Nah, jadi bangsa-bangsa yang berbeda-beda tadi bersepakat kepada satu aturan ini. Jadi untuk mobilisasi atau untuk menyamakan perasaan, pemikiran dan budaya itu mudah saja berdasarkan ide aturan tadi. Nah, itulah yang kita sebut dengan ikatan yang berdasarkan konsep atau berdasarkan ideologi. Jadi ikatan ideologi itulah yang Islam terapkan untuk bagaimana menyatukan umat manusia tadi. Iya. Oke, mungkin terlalu serius antum ini, mungkin bisa dicoba dulu. Siap. Suguhan-suguhan pada kesempatan hari ini. Ini boleh dibuka ya, Bang? Boleh dibuka ya. Kayaknya enak.